Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas-asas tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Asas ini merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik, baik dari sistem dan pelaksanaan di dalam pemerintahan. Sejarah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau layak. Terbentuknya asas-asas pemerintah yang baik dimulai di Belanda ketika pemerintah mulai melakukan tugasnya untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Untuk melakukan tugasnya itu, pemerintah mau tidak mau harus turut campur dalam kehidupan rakyatnya, atau Varies Ermensen. Hal itu sering menimbulkan kerugian bagi warga masyarakatnya. Untuk itulah dibentuk suatu komisi yang dipimpin oleh Demonsi. Demonsi yang bertugas untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat sehingga tidak dizolimi oleh penguasa. Komisi ini mempelajari jurisprudensi sehingga menghasilkan suatu laporan yang berisi pokok-pokok perlindungan hukum bagi masyarakat. Laporan itu berisikan asas-asas yang diberi nama General Principle of Good Government Administration atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fungsi dan arti penting asas-asas pemerintahan yang baik atau layak. Yang pertama, bagi administrasi negara sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir samar atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus mengatasi dan menghindari kemungkinan aparatur negara mempergunakan Varies Ermensen atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua yaitu bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, asas-asas pemerintahan yang baik dapat dipergunakan sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya yang ketiga, bagi hakim PT-UN dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1906. Yang keempat, asas-asas pemerintahan yang baik berguna juga bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Jadi, walaupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ini tidak tertulis secara formal atau dikodifikasikan, tetapi dapat dipergunakan oleh pejabat administrasi negara sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan-tindakannya. Pembagian asas-asas umum pemerintahan yang layak. Berkenaan dengan ketetapan Basiking, asas-asas umum pemerintahan yang layak terbagi dalam dua bagian, yaitu asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat material atau substansial. Menurut Indro Harto, asas-asas yang bersifat formal yaitu asas-asas yang penting. Artinya, dalam rangka mempersiapkan susunan dan motivasi dari suatu Basiking. Asas-asas yang bersifat material tampak pada isi dari keputusan pemerintah, yang termasuk kelompok asas yang bersifat material atau substansial ini adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang, dan asas larangan penyalahgunaan kewenangan. Macam AAUPL, yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas keseimbangan, yang ketiga asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, yang keempat asas bertindak cermat, yang kelima asas motivasi untuk setiap keputusan, dan yang terakhir adalah asas jangan mencampur adukan kewenangan. Yang ketujuh, asas permainan yang layak atau principle of fair play. Yang kedelapan, asas keadilan atau kewajaran. Yang kesembilan, asas menanggapi pengharapan yang wajar atau principle of meeting recessive expectation. Yang kesepuluh, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Yang kesebelas, asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup pribadi atau principle of protecting in the personal way of life. Yang ke-12, asas kebijaksanaan.
Dan yang ke-13, asas penyelenggaraan kepentingan umum.